Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rehan. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Valetehan. Saya akan membahas tentang perkembangan janin dan plasenta. Periode dari permulaan minggu ke-9 hingga lahir dikenal sebagai periode janin. Periode ini ditandai dengan maturasi jaringan dan organ dan pertumbuhan tubuh yang cepat. Pertumbuhan panjang meningkat pesat khususnya selama bulan ketiga, keempat, dan kelima. Sementara penambahan berat badan meningkat paling pesat selama 2 bulan terakhir kehamilan. Secara umum, lama kehamilan dianggap 280 hari atau 40 minggu sesudah onset hari pertama haid normal terakhir atau HPHT, atau yang lebih akurat 266 hari atau 38 minggu sesudah fertilitas. Pertumbuhan kepala relatif lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bagian tubuh lainnya. Di awal bulan ketiga, kepala membentuk sekitar setengah ppb. Pada awal bulan kelima, ukuran kepala sekitar sepertiga ppt, dan saat lahir, ukuran kepala sekitar seperempat ppt. Oleh sebab itu, seiring dengan waktu, pertumbuhan badan bertambah namun pertumbuhan kepala melambat. Perkembangan wajah dan ekstremitas. Selama bulan ketiga, wajah menjadi semakin mirip manusia. Mata yang mula-mula mengarah ke lateral bergerak ke bagian ventral wajah, dan telinga semakin dekat dengan letak definitifnya. Di samping kepala, ekstremitas mencapai panjang relatifnya dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Walaupun ekstremitas bawah masih sedikit lebih pendek dan kurang berkembang dibandingkan dengan ekstremitas atas. Pusat osifikasi primer terbentuk di tulang panjang dan tengkorak pada minggu ke-12. Perkembangan genital, usus, dan otot. Pada minggu ke-12, genital eksterna berkembang sampai tahap ketika jenis kelamin dapat ditentukan melalui pemeriksaan luar atau ultrasonografi. Pada minggu ke-6, lengkukan usus menyebabkan pembengkakan besar atau hemiasi di dalam tali pusat. Namun, pada minggu ke-12, lengkung usus telah tertarik ke dalam rongga abdomen. Pada akhir bulan ketiga, aktivitas refleks terdeteksi yang menandakan telah adanya aktivitas otot. Perkembangan janin pada bulan keempat sampai ke-6. Selama bulan keempat dan kelima, janin memanjang secara cepat. Berat janin sedikit meningkat selama periode ini, dan di akhir bulan kelima, berat janin masih di bawah 500 gram. Janin tertutupi oleh rambut halus yang disebut rambut lanugo. Alis mata dan rambut kepala juga telah nampak. Selama bulan kelima, pergerakan janin mulai dirasakan. Selama paruh kedua kehidupan intrauterin, berat janin meningkat cukup banyak khususnya selama 2,5 bulan. Terakhir, saat terjadi penambahan 50% dari berat at-term sekitar 3.200 gram. Selama bulan ke-6, kulit janin berwarna merah dan berkeriput karena tidak adanya jaringan ikat di bawahnya. Perkembangan pada janin usia 8-9 bulan. Selama 2 bulan terakhir, janin memiliki kontur cukup bulat sebagai hasil dari pengendapan lemak subkutis. Pada akhir kehidupan intrauterin, kulit dilapisi oleh bahan berlemak berwarna putih atau vernix caseosa yang terdiri dari produk sekretorik dari kelenjar sebasea. Pada akhir bulan ke-9, tenggorokan memiliki ukuran lingkaran terbesar dibandingkan bagian tubuh lainnya. Karakteristik seksual tampak menonjol, dan testis harusnya sudah berada di dalam skrotum. Perkembangan plasenta. Plasenta adalah organ yang memfasilitasi pertukaran nutrien dan gas antara kompartemen ibu dan janin. Sewaktu janin memulai minggu ke-9 perkembangannya,
permintaan untuk nutrisi dan faktor lainnya bertambah, yang menyebabkan perubahan besar pada plasenta. Yang paling menonjol diantaranya, semuanya adalah bertambahnya area permukaan antara komponen ibu dan janin untuk mempermudah pertukaran. Penempatan selaput janin juga berubah seiring dengan peningkatan produksi cairan amonium. Perubahan dalam trofoblast. Komponen janin pada plasenta berasal dari trofoblast dan mesoderm ekstraembrional atau lempeng korion. Komponen ibu berasal dari endometrium uterus. Darah ibu dialirkan ke plasenta melalui arteri spiralis di dalam uterus, lalu terjadi invasi endovaskular oleh sel-sel sitotrofoblast. Invasi arteri spiralis oleh sel-sel sitotrofoblast mengubah pembuluh darah ini dari pembuluh darah berdiameter kecil dengan tahanan tinggi menjadi pembuluh darah berdiameter besar dengan tahanan rendah yang dapat memberikan lebih banyak ibu ke ruang antarvilus. Korelasi klinis terkait gangguan perkembangan plasenta. Preeklamsia adalah kondisi suatu yang ditandai dengan hipertensi ibu dan proteinuria akibat berkurangnya perfusi organ dan terjadi pada sekitar 5% kehamilan. Preeklamsia terkait dengan kegagalan atau tidak sempurnanya diferensiasi sel-sel sitotrofoblast yang banyak di antara sel-sel ini tidak mengalami transformasi epitel menjadi endotel yang normal. Akibatnya, invasi pembuluh darah ibu oleh sel-sel ini tidak sempurna. Struktur plasenta. Di awal bulan keempat, plasenta memiliki dua komponen. Yang pertama, bagian janin yang dibentuk oleh korion prodrosum dan bagian ibu yang dibentuk oleh desi-2 basalis. Di sisi janin, plasenta dibatasi oleh lempeng korion, di sisi ibu dibatasi oleh desi-2 basalis, dengan lempeng desi-2 yang paling berhubungan erat dengan plasenta. Atrium, plasenta yang berbentuk seperti cakram dengan diameter 15 hingga 25 cm, memiliki ketebalan sekitar 3 cm dan berat sekitar 500 hingga 600 gram. Saat lahir, plasenta terlepas dari dinding uterus dan sekitar 30 menit setelah bayi lahir, plasenta dikeluarkan dari rongga uterus. Jika plasenta dilihat dari sisi ibu, tampak jelas adanya 15 hingga 20 area yang sedikit menonjol. Kotiledon yang dilapisi oleh lapisan tipis desi-2 basalis. Alur antar kotiledon dibentuk oleh septum desi-2. Permukaan plasenta, sisi janin ditutupi sepenuhnya oleh lempeng korion. Sejumlah arteri dan vena besar pembuluh darah korion bersatu menuju tali pusat. Korion nantinya akan dilapisi oleh amnion. Pelekatan tali pusat biasanya di tengah dan kadang di tepi. Fungsi plasenta, pertukaran gas. Pertukaran gas seperti O2, CO, dan CO2, pertukaran nutrien dan elektrolit, pertukaran nutrien dan elektrolit seperti asam amino, asam lemak bebas, karbohidrat, dan vitamin berlangsung cepat dan meningkat seiring dengan kemajuan kehamilan. Transmisi antibodi ibu, kompetensi imunologis mulai berkembang di akhir semester 1 atau komponen komplement. Imunoglobulin hampir seluruhnya terdiri dari imunoglobulin G atau IgG ibu yang mulai disalurkan dari ibu ke janin sekitar minggu ke-14. Dengan cara ini, janin memperoleh imunitas pasif terhadap berbagai penyakit infeksi. Bayi baru lahir mulai memproduksi IgG-nya sendiri, tetapi kadar dewasa belum tercapai hingga usia 3 tahun. Produk hormon. Pada akhir bulan keempat,
Plasenta menghasilkan progesteron untuk mempertahankan kehamilan. Plasenta juga menghasilkan estriol untuk merangsang pertumbuhan uterus dan perkembangan kelenjar mamaria 2 bulan pertama kehamilan. Sinisitritiotrophoblas juga menghasilkan human chorionic gonadotropin. Terima kasih sudah menyaksikan video perkembangan janin dan plasenta ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.